Cek, cek, cek. Satu, dua, tiga. Cek, cek, cek. Oke. Baik, kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman teman-teman mahasiswa peserta kelas mikroekonomi. Selamat hari Sabtu, selamat weekend, dan selamat juga berlibur. Ya, kita akan melanjutkan eh, pada hari ini materi tentang pasar oligopoli. Nah, hari ini kita akan membedah salah satu struktur pasar yang paling relatable atau paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun sekaligus paling rumit secara strategi. Nah, topik kita hari ini adalah pasar oligopoli. Mungkin teman-teman sering mendengarkan ya, oligarki, oligopoli. Nah, itu hampir sama lah istilahnya. Nah, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kedua kutub ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna, di mana penjual tidak punya kekuatan sama sekali, dan pasar monopoli, di mana satu penjual menguasai segalanya, maka hari ini kita akan masuk ke wilayah abu-abu di antara keduanya. Pasar oligopoli ini unik. Ini adalah pasar bagi para raksasa. Nah, disinilah tempat bermain perusahaan-perusahaan besar yang produknya kita pakai setiap menit. Mulai dari sinyal HP, motor yang kita kendarai, sampai semen untuk membangun rumah kita. Mengapa pasar ini saya bilang rumit? Karena di sini keputusan satu perusahaan bisa memicu perang bagi perusahaan lain. Di sini kita akan belajar tentang strategi, intrik, dan bagaimana egoisme berhadapan dengan kerjasama. Nah, kita mulai perjalanan kita memahami struktur pasar penguasa ekonomi modern ini. Nah, kita lihat definisinya. Seperti yang tertera di slide, secara teoritis, pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat sedikit penjual yang menawarkan produk yang serupa atau identik. Terdengar sederhana, tapi mari kita gali lebih dalam dua kata kunci di sini. Pertama, sedikit penjual. Apa maksudnya sedikit? Dalam ilmu ekonomi, ini bukan sekedar soal hitungan jari. Misalnya harus 3 atau 5. Kata sedikit di sini mengacu pada dominasi. Mungkin di pasar ada 20 perusahaan, tapi jika 3 perusahaan terbesar menguasai 90% pangsa pasar, maka pasar itu ada disebut oligopoli. Konsekuensi dari jumlah yang sedikit ini adalah apa yang kita sebut saling ketergantungan. Karena pemainnya sedikit, mereka saling mengawasi. Tidak ada yang bisa bergerak tanpa ketahuan pesaingnya. Kedua, produk serupa atau identik. Barang yang dijual di pasar ini bisa bersifat homogen, sama persis seperti baja, aluminium, atau semen, atau terdiferensiasi. Beda corak seperti mobil atau rokok. Namun intinya produk mereka saling menggantikan atau substitusi dengan sangat dekat. Jadi ringkasnya, oligopoli adalah pasar di mana segelintir perusahaan raksasa bertarung memperebutkan kue ekonomi yang sama. Nah, setelah kita tahu definisinya, kita juga harus tahu mana membedakan oligopoli dan mana pasar yang lainnya. Nah, untuk mengetahuinya kita harus tahu ciri-ciri karakteristik utamanya. Utamanya, dalam pasar oligopoli itu hanya sedikit penjual. Ini ciri fisiknya. Tapi ingat, sedikit di sini artinya pangsa pasar atau market share terkonsentrasi di tangan segelintir perusahaan besar. Akibatnya, konsumen tidak punya banyak pilihan alternatif. Kalau kalian tidak suka dengan satu penjual, kalian terpaksa lari ke pesaingnya yang itu-itu saja. Contohnya motor. Kalau kalian tidak suka Honda, ya kalian gesernya ke Yamaha gitu. Kedua, dan yang paling penting, saling ketergantungan. Ini adalah jiwa dari oligopoli. Bayangkan kalian main catur, langkah kalian sangat ditentukan oleh langkah lawan. Di pasar persaingan sempurna, seperti pasar sayur atau pasar beras, penjual itu cuek. Tapi di oligopoli, perusahaan harus selalu waspada. Kalau pesaing menurunkan harga, kita harus respon. Kalau pesaing bikin iklan baru, kita harus balas. Setiap keputusan strategis yang diambil satu perusahaan akan berdampak langsung pada nasib perusahaan lain. Inilah yang membuat analisis oligopoli menjadi rumit dan menarik. Nah, yang ketiga, hambatan masuk yang tinggi. Sama seperti pasar monopoli, kalau di pasar oligopoli itu ada high barriers to entry.
Kenapa pemainnya cukup cuma sedikit kalau di pasar oligopoli? Kenapa kita tidak bikin perusahaan pesaing saja? Karena temboknya tinggi. Untuk masuk ke industri ini butuh modal triliunan atau yang kita sebut padat modal. Teknologinya canggih atau lisensi yang sulit didapat. Makanya pemain lama bisa tenang menikmati kue pasar tanpa takut tiba-tiba ada banyak pemain baru yang masuk mengganggu. Karakteristik yang keempat, produknya serupa tapi bisa terdiferensiasi. Produk di pasar ini bisa bersifat identik, bisa juga berbeda corak. Identik atau homogen, contohnya industri semen atau baja. Semen mereknya A dan B isinya sama-sama bubuk abu-abu, Terdiferensiasi contohnya mobil atau rokok. Secara fungsi sama, tapi punya fitur, desain, dan rasa yang berbeda. Inilah yang membuat konsumen punya preferensi merek tertentu. Nah, yang kelima, persaingan non-harga atau non-price competition. Nah, ini poin paling krusial juga. Karena perusahaan oligopoli takut terjebak perang harga yang bisa bikin rugi semua, mereka lebih suka bertarung lewat jalur lain, yaitu iklan dan inovasi. Daripada menurunkan harga, mereka lebih milih jor-joran belanja iklan di TV. Mereka berlomba memberikan layanan purna jual terbaik atau kemasan yang menarik. Tujuannya satu, merebut hati konsumen tanpa harus mengorbankan profit margin mereka lewat diskon harga. Nah, teori itu akan lebih mudah dipahami jika kita melihat sekeliling kita. Nah, coba perhatikan logo-logo yang ada di slide ini. Saya yakin 100% dari kalian pasti menggunakan produk dari salah satu perusahaan ini. Di Indonesia, oligopoli itu sangat nyata. Ya, mari kita lihat dua industri raksasa ini. Yang pertama, industri telekomunikasi atau operator seluler. Lihat logonya, ada Telkomsel, Indosat, dan Excel. Coba cek HP kalian sekarang. Hampir pasti kartunya adalah salah satu dari 3 besar. Ya, kalau misalkan teman-teman punya Tri, ya itu masuk dari grup Indosat. Kalau teman-teman punya Axis, ya itu masuk grupnya Excel. Nah, kenapa ini oligopoli? Karena pasar seluler di Indonesia dikuasai mutlak oleh mereka bertiga. Pemain kecil hanya mendapat sisa-sisa kue yang sangat kecil. Buktinya saling ketergantungan. Kalian perhatikan perang kuota internet. Jika Telkomsel bikin paket internet sakti yang murah, besoknya Indosat dan Excel pasti akan meluncurkan paket serupa dengan nama beda. Mereka saling mengintip harga setiap saat. Nah, yang kedua, industri sepeda motor. Nah, lihat logonya. Ada logo AHM dan Yamaha. Kalau kalian berdiri di pinggir jalan raya selama 5 menit, motor apa yang lewat? Hampir semuanya pasti motor Honda atau Yamaha. Nah, ini bahkan lebih ekstrim. Ini mendekati bentuk duopoli, atau maksudnya oligopoli dengan dua pemain yang dominan. Meskipun sama-sama jual motor Matic 125 cc, mereka bersaing ketat lewat desain, teknologi irit bensin, dan gengsi merek. Mereka tidak perang harga secara brutal, tapi perang fitur dan iklan. Bahkan mereka membentuk bukan terbukti ya, diduga bahwa AHM dan Yamaha itu membentuk suatu kartel untuk mengatur harga pasar motor di Indonesia. Nah, itu dulu sempat diselidiki di KPPU. Nah, coba teman-teman nanti search saja di Google. Nah, dulu apa kartel motor di Indonesia. Nah, ini bagian paling teknis dalam perkuliahan kita. Nah, di slide ini kalian melihat ada 3 istilah kunci lah ya. MR sama dengan MC atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Marginal revenue sama dengan price sama dengan marginal cost, dan Nash equilibrium. Apa hubungannya? Nah, mari kita ingat kembali dua kutub pasar yang sudah kita pelajari. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Harga akan jatuh sampai setara dengan pendapatan marginal dan marginal cost. MR sama dengan P sama dengan MC. Artinya harga sangat murah, keuntungan supernormal juga hilang. Nah, kalau di pasar monopoli, perusahaan akan memproduksi di titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Tujuannya profit maksimal sendirian.
Lalu di mana posisi oligopoli? Oligopoli tidak mengikuti kedua aturan kaku tersebut. Oligopoli mengikuti apa yang disebut Nash equilibrium atau keseimbangan Nash. Apa itu Nash equilibrium atau keseimbangan Nash? Nah, definisi akademisnya adalah situasi di mana para pelaku ekonomi memilih strategi terbaik mereka berdasarkan strategi yang telah dipilih oleh pihak lain. Nah, mari saya jelaskan logika dalamnya. Di pasar ini, perusahaan terjebak dalam dilema. Mereka ingin seperti monopoli, kerjasama, jual sedikit, harga mahal. Tapi mereka takut dihianati pesaingnya. Pesaingnya jual banyak, harganya pasti akan jatuh. Akhirnya mereka bertemu di satu titik keseimbangan di mana saya tidak akan mengubah harga saya karena keputusan saya ini sudah yang paling optimal. Mengingat apa yang Anda lakukan, maksudnya apa yang pesaing lakukan. Pesaing juga tidak akan mengubah keputusan karena takut rugi sendiri. Nah, inilah titik kunci mati atau stalemate. Apa hasilnya bagi harga dan output? Akibatnya tarik-menarik. Hasil akhir pasar oligopoli selalu unik. Harganya akan lebih murah dibandingkan monopoli, tetapi tetap lebih mahal dibandingkan pasar persaingan sempurna. Jumlah barangnya akan lebih banyak dibandingkan monopoli, tetapi tidak sebanyak persaingan sempurna. Jadi Nash equilibrium atau keseimbangan Nash adalah bukti bahwa di pasar oligopoli, keserakan individu menghalangi mereka mencapai keuntungan kolektif maksimal, tapi juga menjaga harga jatuh serendah pasar persaingan. Nah, contohnya seperti ini. Untuk penentuan output dan harga itu tidak seperti di pasar monopoli dan juga pasar persaingan sempurna kita menggunakan grafik dan tabel dan sebagainya. Nah, kalau kini kita melakukan pendekatan yang disebut sebagai game teori dan juga Nash equilibrium. Nah, sekarang kita buktikan teori tadi dengan angka nyata. Nah, kita gunakan ilustrasi klasik dari buku N. Gregory Mankiw tentang dua pemasok air, Jack and Jill. Tabel di depan kalian ini disebut matrix payoff. Nah, tapi kita harus baca dulu peraturannya. Peraturan di pasar air bersih di suatu kota. Yang dimana jika total air di pasar 60 galon, harganya 10.000. Nah, jika total air di pasar 70 galon, harga turun jadi 9.000. Nah, jika total air di pasar 80 galon, harga turun lagi jadi 8.000. Nah, ini mengikuti kurva permintaan ya, yang kurva permintaan, kurva permintaan di mana harga harga turun berbanding terbalik dengan supply-nya, dan berbanding terbalik dengan kuantitasnya. Nah, mari kita baca tabel ini ya. Kalau tabelnya sama-sama ada dua pilihan strategi. Jual sedikit ini artinya kooperatif, dan jual banyak ini artinya curang. Angka di dalam kotak adalah keuntungan mereka. Sebentar ya, saya nyalain dulu poinnya dulu. Mana sih pointernya? Pointer, laser pointer. Oke. Nah, di skenario pertama, ini kita lihat suatu kartel nih. Di mana Jack dan Jill sama-sama jual sedikit. Ini adalah kondisi kartel yang ideal. Di sini, Jack untung 300.000 dan Jill juga untung 300.000. Karena mereka berbagi dua pasarnya. Mereka sepakat untuk masing-masing untuk jual 30 galon. Jadi Jack jual 30 galon dan Jill jual 30 galon. Jadi harganya kan kalau di pasarnya ada 60 galon berarti harganya 10.000. Kan? Jill jual 30 galon, Jack jual 30 galon berarti total di pasar itu adalah ada 60 galon. Berarti harganya 10.000. Berarti masing-masing mereka mendapatkan untung atau pendapatan lah ya, bukan untung sih. Pendapatan yaitu 300.000 dan 300.000. Untung industri secara total itu adalah 600.000. Pas kan ya? 60 kali 10.000 berarti 600.000. Dua-duanya untung, hidup tenang, untung stabil. Tapi apa mereka akan bertahan di sini? Tidak.
mereka pasti akan tergoda untuk mencoba salah satu strategi. Bayangkan kita jadi Jack ya, Jack, dan diam-diam jual banyak. Apa yang terjadi? Diam-diam dia jual 40 galon. Berarti kalau Jack jual 40 galon, sementara Jill tetap mengikuti kesepakatan untuk jual 30 galon, berarti di pasar itu ada 70 galon. Berarti harganya turun jadi 9.000, kan? Turun jadi 9.000. Kalau misalkan Jack curang, berarti dia cuma mendapat untung 40 kali 9.000 berarti 360.000. Sementara Jill akan mendapatkan pendapatan dari 30 dari penjualan 30 galon dengan harga 9.000 berarti 30 kali 9.000 berarti 270.000. Nah, sekarang Jack untung lebih besar yaitu 360.000. Sementara Jill keuntungannya menurun menjadi 270.000. Nah, kemudian Jack berpikir lagi, tapi gimana kalau si Jill yang curang duluan? Kalau Jill curang dan Jack tetap jual sedikit, lihat apa yang terjadi. Keuntungan Jack jadinya anjlok jadi 270.000 karena dia hanya jual 30 sementara dia berpikir kalau Jill akan jual 40, Jill akan jual 40 sementara Jack cuma jual 30. Jack akan menjual akan mendapatkan pendapatan yaitu 270.000. Sementara Jill akan mendapatkan pendapatan yaitu 360.000. Nah, dia rugi bandar karena pelanggannya nanti akan direbut sama Jill. Nah, karena ada pola berpikir ini, sementara Jill juga berpikir seperti itu ya, maka pola pikir seperti ini, dua-duanya akan sama-sama curang. Kalau Jill baik, Jack lebih untung. Kalau curang, kalau Jill curang, Jack juga akan rugi. Nah, karena mereka punya pola pikir yang sama, bahwa mereka berpikir bahwa pesaingnya itu akan curang, maka dua-duanya akan curang, tidak mengikuti kesepakatan yang tadi. Mereka akan jual 30 galon. Mereka jadinya akan jual 40 galon. Berarti di pasar ada 80 galon. Nah, di sini nanti mereka akan bertemu di kotak kanan bawah, bahwa mereka sama-sama akan curang. Jack akan dapat 320.000, sementara Jill juga mendapatkan pendapatan 320.000 karena mereka sama-sama ngeluarin galonnya itu ada 40 galon. Jadi di pasar itu ada 80 galon. Jadi diingat ya peraturannya tadi ya bahwa ada harga ketika total air di pasar 80 galon, harganya turun menjadi 8.000. Berarti masing-masing mereka mendapatkan 40 kali 8 berarti 320.000. Nah, inilah yang disebut sebagai Nash equilibrium. Sebuah situasi di mana mereka terkunci, meskipun mungkin mereka merasa ingin kembali ke masa-masa damai atau masa-masa kartel, rasa tidak percaya satu sama lain memaksa mereka untuk terus bersaing dan memproduksi lebih banyak. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita memahami cara kerjanya yang penuh intrik, pertanyaan besarnya adalah, apakah pasar oligopoli itu sehat atau sakit bagi perekonomian kita? Jawabannya tidak hitam putih. Struktur pasar ini ibarat pedang bermata dua. Ya, mari kita lihat kedua sisinya. Pertama kita bicaralah tentang sisi gelapnya. Yang pertama, eksploitasi konsumen. Ingat konsep harga tadi, karena kekuatan pasarnya besar, harga di pasar oligopoli cenderung kaku dan berada di atas biaya produksi yang seharusnya. Artinya, kita sebagai konsumen seringkali membayar lebih mahal daripada nilai aslinya. Yang kedua, hambatan bagi pengusaha baru. Ini berita buruk bagi UMKM atau startup. Karena tembok modal dan teknologi yang dibangun pemain lama sangat tinggi. Sulit sekali bagi darah segar atau perusahaan baru untuk masuk. Akibatnya regenerasi pengusaha di sektor ini lambat.
Yang ketiga, ya, pemborosan sumber daya. Coba perhatikan iklan rokok atau operator seluler. Triliunan rupiah dibakar hanya untuk perang iklan. Kritikus ekonomi bilang ini inefisien. Andai uang triliunan itu dipakai untuk memurahkan harga produk, masyarakat pasti lebih senang. Iklan seringkali hanya memindahkan pelanggan dari perusahaan A ke perusahaan B tanpa menambah nilai ekonomi real. Tapi tunggu dulu, ada sisi terangnya dalam pasar oligopoli. Dunia modern kita itu berhutang banyak pada pasar oligopoli. Yang pertama itu mesin inovasi. Siapa yang menemukan vaksin canggih, mobil listrik, atau jaringan 5G, bukan warung kecil, tapi perusahaan raksasa oligopoli. Kenapa? Karena mereka punya laba super normal jangka panjang. Uang berlebih inilah yang mereka gunakan untuk riset dan pengembangan. Tanpa oligopoli, teknologi dunia mungkin tidak akan secepat ini berkembang. Yang kedua, efisiensi skala besar. Meskipun harganya di atas biaya marginal, biaya produksi mereka sebenarnya sangat rendah karena pabrik mereka masif dan canggih. Jika semen diproduksi oleh ribuan pabrik rumahan, harganya justru akan jauh lebih mahal karena tidak efisien. Yang ketiga, pilihan produk beragam. Karena mereka takut perang harga, mereka perang kualitas. Hasilnya kita dimanjakan dengan beragam pilihan produk sesuai selera. Mau motor irit? Ada. Mau motor kencang? Ada. Diferensiasi produk adalah keuntungan besar bagi konsumen kita. Nah, bagaimana negara menyikapi pasar oligopoli? Apakah pemerintah harus membubarkan Telkomsel, Indosat, dan Excel supaya pasar jadi ramai? Atau membiarkan mereka begitu saja? Jawabannya ada di tengah-tengah. Peran pemerintah adalah sebagai wasit, bukan sebagai eksekutor. Nah, di dalam buku Menkyu, jelaskan bahwa pemerintah menggunakan instrumen yang disebut Undang-Undang Anti Monopoli atau Antitrust Law. Di Amerika ada Sherman Act, dan di Indonesia kita punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Total lembaga pengawasnya yang bernama KPPU. Nah, apa tugas utama wasit ini? Yaitu mencegah kolusi. Pemerintah sangat melarang perjanjian di bawah meja. Jika para bos perusahaan raksasa ini ketahuan bertemu untuk menetapkan harga tinggi bersama-sama, mereka akan dihukum berat. Ini pernah kalau nggak salah pernah ya, Yamaha dan Honda itu, dan juga ini Lion Air dan juga Garuda. Yang kedua, mengawasi merger. Jika dua perusahaan raksasa ingin bergabung, misalnya Indosat dan Tri kemarin, pemerintah harus mengecek dulu apakah penggabungan ini akan mematikan persaingan dan merugikan rakyat. Jika ya, merger bisa dibatalkan. Namun, para ekonom juga memberi peringatan penting bagi pembuat kebijakan. Hati-hati dalam melarang. Terkadang strategi bisnis yang terlihat jarang sebenarnya efisien. Contohnya predatory pricing atau banting harga sampai rugi. Dulu ini dianggap ilegal karena mematikan lawan. Tapi banyak ekonom berpendapat jarang ada perusahaan yang sanggup rugi terus-terusan. Seringkali harga murah itu justru bagus buat konsumen. Jadi kesimpulannya, kebijakan pemerintah bertujuan memaksa para oligopolis untuk terus berkompetisi, bukan berkonspirasi. Karena hanya dengan kompetisilah masyarakat bisa mendapatkan harga wajar dan inovasi terbaik. Baik, demikian kuliah hari ini. Terima kasih teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan tentang Nasdaq Equilibrium dan pasar oligopoli, silahkan di LMS bisa ditanyakan, diskusi dan pertanyaan, nanti akan saya jawab. Nah, dan demikian kuliah hari ini. Selamat pagi dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat berakhir pekan dan selamat liburan. Terima kasih.